Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi perkuliahan kita tentang tumpukan data atau stage. Nah, terlebih dahulu untuk materi pertama kita akan bahas mengenai konsep dasar dari stage atau tumpukan. Stage ini merupakan suatu urutan elemen yang dapat diambil dan ditambah hanya pada posisi akhir atau top saja. Data baru dapat disisipkan atau ditambahkan dan dihapus hanya pada satu ujung saja, yaitu top of stage atau bagian yang paling ujung dari stage. Nah, kemudian contoh dalam penerapan stage dalam kehidupan sehari-hari ini adalah contohnya tumpukan piring yang dapat ditambah pada bagian paling atas saja, dan jika mengambilnya pun harus dari bagian paling atas pula. Makanya stage ini tersusun secara LIFO, last in first out. Yang terakhir masuk dia yang akan keluar terlebih dahulu. Ini merupakan prinsip dasar dari stage, yaitu secara LIFO. Kemudian kalau kita ilustrasikan tumpukan atau stage ini dapat kita lihat pada gambar ini, di mana terdapat beberapa elemen data yang terdiri dari A, B, C, D, E, dan F. Nah, dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa elemen-elemennya, misalnya elemen di data B ya, itu berada di atas elemen data A dan dia berada di bawah data C. Nah, gambar ini menjelaskan bahwa data bisa ditambah ataupun dihapus atau dikurangi hanya melalui satu ujung bagian atas saja atau yang paling ujung dari stage ini, sehingga seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, stage ini memiliki watak ataupun prinsip seperti LIFO, yaitu yang masuk terakhir dia yang akan keluar terlebih dahulu. Makanya dia disebut dengan LIFO atau last in first out. Nah, kita lanjut ke dua operasi paling dasar pada stage, yaitu ada dua, yaitu operasi pass dan operasi pop. Operasi pass ini digunakan untuk menambahkan elemen pada urutan terakhir atau paling atas atau paling ujung dari stage. Nah, sedangkan operasi pop yaitu operasi mengambil atau menghapus sebuah elemen data pada urutan terakhir dan menghapus elemen tersebut dari stage. Nah, kalau kita lihat statementnya, untuk operasi pass itu dituliskan pass dalam kurung S, I. Artinya tambahkan elemen I pada top of stage. Jadi S di sini disingkat dengan stage ya. Kemudian kalau statement pop itu sama dengan misalnya elemen yang akan kita hapus itu adalah I sama dengan pop dalam kurung S, artinya ganti nilai I dengan nilai top elemen baru. Kemudian kita lanjut ke contohnya. Ini adalah beberapa asumsi-asumsi dalam penyimpanan stage. Jadi bagaimanapun bentuk penulisan atau asumsi penyimpanan stage ini, yang paling penting dia adalah yang elemen
terakhir itu dia berada paling ujung atau paling atas dari stage. Dapat kalian lihat pada gambar di sini terdiri dari 4 elemen data, data A, B, C, dan D. Nah, dapat kita simpan stage ini untuk data yang 4 ini. Dia bisa posisinya ke atas, ke bawah, ataupun menyamping. Yang penting data D harus berada pada ujung dari stage atau paling atas dari stage. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal di sini ada beberapa gambar dari stage di sini. Ada dimulai dari keadaan awal atau 0 sampai dengan keadaan 4 ya. Jadi ada 5 operasi pada contoh soal di sini. Nah, dari contoh soal ini bisa kita lihat yang 0 ini terdiri dari 2 elemen data yaitu R dan S ini disebut dengan keadaan awal. Kemudian di keadaan pertama di nomor 1 ini dapat kita lihat dibandingkan dengan keadaan awalnya itu ada penambahan data yaitu penambahan data T dan penambahan data U. Nah, kalau di dalam stage operasi penambahan data itu disebut dengan operasi pas. Makanya di sini operasi pada keadaan pertama kita tuliskan yang pertama pas S, T yaitu tambahkan elemen data T, dan yang selanjutnya baru kita tambahkan elemen data U. Makanya di sini kita tuliskan pas S, U. Kemudian yang kedua yaitu ada perubahan datanya di mana kalau kita bandingkan dengan keadaan yang pertama elemen data S, T, dan U itu diganti dengan elemen data T dan S. Dari keadaan gambar yang dapat kita lihat ini berarti ada penghapusan atau pengambilan elemen dari keadaan pertama ini baru digantikan dengan elemen data T dan S. Nah, di sini dapat kita tuliskan yang pertama kita hapus dulu elemen data U. Makanya di sini kita buatkan operasinya U sama dengan pop dalam kurung S. Kemudian selanjutnya baru kita ambil lagi elemen data T. Dituliskan di sini T sama dengan pop dalam kurung S. Kemudian baru kita ambil lagi elemen data S dengan bentuk statementnya yaitu S sama dengan pop dalam kurung S. Baru kita tambahkan elemen data T dan elemen data S. Makanya di sini kita buatkan operasinya pas S, T dan pas S, S. Nah, ini untuk gambar yang kedua. Kemudian operasi selanjutnya untuk gambar yang ketiga kita lihat perubahannya di sini dibandingkan dengan data gambar yang kedua ini ada perubahan di elemen data ketiga yaitu ada penggantian elemen data ketiga di mana pada gambar yang kedua ini elemen data terakhirnya adalah S sementara di gambar ketiga ini elemen terakhirnya adalah U. Jadi ada operasi pengambilan elemen data S ini baru digantikan atau ditambahkan dengan operasi data U. Makanya di gambar 3 ini untuk operasi yang gambar 3 ini dapat kita tuliskan operasinya S sama dengan pop dalam kurung S, yaitu kita ambil dulu elemen data S, baru kita tambahkan pas S, U. Tambahkan elemen data U pada stage. Oke, itu untuk operasi pada gambar ketiga.
Kemudian untuk operasi pada gambar keempat ini dapat kita lihat itu terjadi perubahan pada semua elemen datanya. Jadi ada pengambilan ketiga elemen data ini RTU dan digantikan dengan data C, D, dan E. Jadi ada pengambilan elemennya, di sini kita buatkan operasinya U sama dengan pop dalam kurung S, baru kita ambil lagi data T sama dengan pop S, dan yang terakhir itu R sama dengan pop dalam kurung S. Baru kita tambahkan lagi data elemen data C, selanjutnya D dan E. Maka operasinya kita tuliskan di sini pas S, C dan pas S, D dan terakhir pas S, E. Maka inilah gambar untuk operasi yang keempat. Inilah bentuk operasinya. Kemudian di sini ada latihan yang dapat kalian kerjakan untuk dua soal. Yang pertama, untuk soal pertama, ini sudah ada gambarnya, gambar dari 4 operasinya. Itu tinggal kalian buat saja bentuk operasi dari stage dari gambar ini. Kemudian untuk soal latihan kedua, itu dari gambar ini, kalian dari operasi ini, kalian tinggal membuatkan gambar yang di sebelah sampingnya dari operasi yang 5 ini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.